menegaskan bahwa bangsa dan setiap warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia itu memiliki 6 agama yang diresmikan atau yang diakui, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Oke, kita bisa mengambil dari nilai-nilai tersebut bahwasanya Indonesia selama 75 tahun merdeka saat ini kita mengalami berbagai gesekan, yaitu sesuatu hal yang sangat sensitif, yaitu agama. Tapi pada sila pertama sudah disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mempersilahkan setiap warga negara memeluk agama masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, kenapa harus memeluk? Karena kalau kita lari ke sesuatu hal yang tanda kutip ateis, ya ateis itu yang nggak bertuhan. Rata-rata orang yang nggak bertuhan itu keras dalam artian menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan, ya. Banyak sekali bahwasanya yang kita ketahui ateis yang tidak memiliki agama dan tidak memiliki pedoman hidup. Seperti itu. Ya, sekarang kita langsung ke pengalaman pribadi saya tersendiri. Oke. Jadi gimana kita bisa mengimplementasikan bahwasanya sila pertama bisa diimplementasikan ke berbagai masyarakat. Oke. Langsung masuk ke pengalaman saya bahwasanya saya agamanya Islam. Oke. Lanjut ke kakek saya. Kakek saya agamanya berbeda dengan saya. Ya, berbeda dengan saya. Dari lahir sampai sekarang, notabene kita gak pernah membahas yang namanya kamu agamanya apa, saya agamanya apa, tapi tetap saling menghormati. Saya langsung lari, saya berpikir bahwasanya Pancasila yang pertama itu benar-benar kuat, bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak merendahkan salah satu agama di seluruh Indonesia, termasuk kakek saya sendiri, dan mereka satu keluarga tidak pernah mempermasalahkan bahwasanya agama kita berbeda. Tetap kita menjadi bagian dari NKRI. Oke. Lanjut slide-nya, Brother Afar. Oke. Ini nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mengimani dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, ya, antar pemeluk agama. Ini suatu yang sangat sensitif, ya, karena kita tahu menghargai itu suatu hal yang sangat susah. Ketika kita disentil sedikit yang namanya agama, seseorang pasti akan marah karena itu merasuk ke keyakinan kita. Di bawah alam sadar kita, suatu keyakinan ketika kita diusik, pasti sesuatu hal yang nggak terima akan muncul seperti itu. Oke. Memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi dalam artian saling menghormati, ya, menjaga satu sama yang lain, berbeda pendapat boleh, ya, tapi dalam suatu keyakinan, ya, agamamu, agamaku. Oke, lanjut. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Sangat-sangat konkret bahwasanya di Indonesia itu tidak memperbolehkan memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama yang kita anut. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mengajak mereka dengan cara paksa untuk mengikuti agama kita. Itu suatu hal yang tidak benar dan tidak boleh dilakukan menurut Undang-Undang 45 dan tidak mencemooh atau merendahkan agama orang lain. Bisa diambil contoh sekarang, ya, 2020 karena Covid juga, bahkan sekarang kita tahu gejolak, ya mohon maaf kita langsung to the point aja, bahwasanya yang sangat sering bergejolak yaitu agama Islam. Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya agama di Indonesia yang paling besar yaitu agama Islam. Oke, langsung saya kasih contoh lagi seperti ini. Mengamalkan nilai sila pertama. Saya ya dalam artian sudah mengamalkan, salah satunya seperti ini. Saya sebagai pengajar bahasa Inggris, ya, murid saya lebih dari 10.000 dari 2016 sampai sekarang. Notabene semuanya nggak ada yang notabene Islam, semuanya nggak ada. Bahkan dari luar negeri pun juga ada. Mereka berbeda agama, dari
Kristen, Buddha, Hindu, semuanya sama rata. Oke, saya melakukan sama rata, nggak ada pilih kasih, karena mereka sama-sama manusia yang kita saling hargai, dan mereka juga notabene anggota dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari segi pengajaran saya nggak ada perbedaan untuk mereka ketika yang satu mendapatkan materi A, yang semuanya juga harus mendapatkan materi A. Ketika yang satu mendapatkan materi sampai C, semuanya harus mendapatkan materi sampai C, seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Mr. Baik, Awan. Oke, thank terima you. kasih Bro Darayun untuk materi yang dibawakan. Kami lanjut ke materi kedua, Saudari Cindy Sekaraja. Dimohon untuk dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sila kedua. Sila ini dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Seperti yang ada di gambar tersebut, jika diperhatikan dengan seksama, gelang-gelang rantai pada lambang tersebut memiliki bentuk yang tidak sama dan terikat tanpa putus. Sudah dicermati, teman-teman? Dalam ikatan tersebut, terdapat bentuk lingkaran dan persegi. Bentuk lingkaran melambangkan pria, dan bentuk persegi dilambangkan wanita. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus. Mengapa? Sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang terikat dan saling membantu. Baik pria maupun wanita mempunyai hak kesetaraan sebagai rakyat Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Berapa nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang pertama, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Sebagai contohnya, dalam setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Lalu selanjutnya, tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Contoh kecil dalam pengalaman saya pada sila kedua ini adalah menjenguk teman kelas saya yang sedang sakit. Lalu mengutamakan sikap beradab dan saling tolong-menolong. Lalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia dan saling menghargai pendapat. Dalam sila ini kita diajarkan untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain. Karena hakikat manusia tidak selamanya hidup sendiri. Dan hakikat manusia untuk saling mencintai. Lalu slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Di sila ini dilambangkan dengan pohon beringin yang berlatar belakang berwarna putih yang berperan sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Pohon ini memiliki arti sebagai tempat-tempat berteduh dan sebuah bentuk kesatuan. Meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam, layaknya akar pada pohon beringin yang banyak, setiap akar tersebut masih dalam satu pohon yang sama. Lalu selanjutnya, nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh dari nilai tersebut adalah rela berkorban. Rela berkorban demi siapa? Rela berkorban demi negara dan bangsa dan negara. Lalu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Kesadaran cinta tanah air pada hakikatnya berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Lalu bergaul dengan teman tanpa peduli perbedaan. Lalu ikut serta menjaga keamanan lingkungan dan menggunakan bahasa Persatuan Indonesia. Contoh pengalaman saya dari sila ketiga ini adalah selalu aktif dan rajin dalam mengikuti kegiatan pramuka. Oke, cukup sekian dari saya.
Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saudari Cindy, untuk materi yang dibawakan. Kami lanjut ke materi ketiga, materi terakhir kita, yaitu saudari Nurmata Tihurwa. Kami persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sila keempat dan sila kelima. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu sama lain. Adapun makna dari sila keempat, yakni satu, kekuasaan rakyat adalah segalanya. 2, menghargai keputusan bersama. 3, demokrasi. 4, mufakat. 5, berani bertanggung jawab. Next, cover. Nilai-nilai sila keempat, yakni 1, pemimpin bangsa Indonesia harus bijak. Kenapa pemimpin bangsa Indonesia harus bijak? Karena dia tidak memimpin hanya satu, namun dia memimpin seluruh warga, yakni lebih dari 1000. Yang kedua, mengutamakan kekeluargaan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijakan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah. Yang keenam, tidak memaksa kehendak. Selanjutnya, Kak. Sila kelima. Dilambangkan dengan padi dan kapas, merupakan sumber sandang dan pangan rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan gambaran tujuan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Makna dari sila kelima yakni keadilan. Makna yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima ialah keadilan. Harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya berdasarkan undang-undang, setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Yang kedua, adil. Makna sila kelima Pancasila berikut ini ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah wujud menyimbangkan dan melaksanakan serta antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contohnya, hak dan kewajiban negara dalam hal ini yaitu menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Next, Kak. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, harus menerapkan perlakuan adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, menanggapi tujuan adil dan makmur.
Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Kita ambil contoh yang besar aja. Kenapa kita semua harus bersikap adil? Karena di Indonesia ini kita semuanya tidak memiliki suatu sifat yang berbeda, tidak memiliki suatu asal yang sama, namun kita harus kembali berpikir bahwa kita adalah rakyat Indonesia dan kita harus saling bertoleransi. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur untuk materi yang dibawakan. Jadi kesimpulan pada materi kami hari ini ialah untuk menciptakan sebuah bangsa yang kuat dalam berbagai bidang. Maka warga negaranya yang harus bergerak, harus berusaha, harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya sendiri. Tidak dengan mudahnya mencintai budaya bangsa lain dibandingkan bangsa sendiri. Maka dari itu, sebagai pemuda-pemudi bangsa harus memiliki sikap luhur dalam berbagai hal, khususnya dalam berkontribusi dalam lingkup masyarakat, agar kedepannya menjadi seorang pemikir yang mampu menjalankan dan menerapkan poin utama yang ada di dalam tubuh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan sebelum itu kami akan membuka sesi pertanyaan. Di sini kita akan mengambil 3 sesi. Setiap sesinya kami akan membuka 2-3 pertanyaan, tergantung dari sikon waktu kita. Baik, kami membuka sesi pertama untuk pertanyaan. Diharapkan untuk para pendengar yang ingin bertanya terhadap materi kita hari ini, dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya Saudara Aryun juga ingin menambahkan sedikit penjelasan kepada Saudara Aryun. Kami beri waktu. Oke, jadi seperti ini. Terima kasih untuk Saudara Alvar, moderator, telah memberikan waktu kepada saya. Jadi seperti ini. Teman-teman, sebelum ada pertanyaan, saya menjelaskan terlebih dahulu biar teman-teman lebih gamblang seperti apa sih materi yang telah kita sampaikan. Jadi seperti ini, kita menerangkan bahwasannya, oke, Mr. Alvar bisa di slide yang paling pertama. Slide pertama tentang nilai. Nah, oke. Lagi, atasnya lagi. Oke. Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ini sedikit tambahan dari saya. Saya ambil dari Bosman Mardiku. Oke, jadi seperti ini, teman-teman, bahwasanya orang luar negeri atau from abroad itu semuanya pengen, dalam artian yang sudah
pernah relasi dengan orang Indonesia, notabene dia tinggal di Bali ya. Dia itu tergagum-gagum dengan Indonesia yang sudah tersusun. Dalam artian itu bangsa Indonesia memiliki pedoman hidup ya. Negara Indonesia itu memiliki pedoman hidup yaitu Pancasila. Sila 5 itu bukan suatu hal yang abal-abal. Bahkan orang luar negeri pun banyak yang mengakui bahwasanya Indonesia itu sudah terstruktur. Oke. Dari 5 sila tersebut, orang luar menganggap bahwa itu adalah 5 hal yang keramat. Ya, notabene orang luar negeri, orang Australia, orang Sydney mengatakan seperti itu kepada Bosman Mardiku. Terus, apakah kita harus berbangga atau seperti apa, atau malah kan banyak sekarang notabene ganti Pancasila, Pancasila sudah tidak relevan. Oh my God, ya. Itu suatu hal yang sangat sangat ironis sekali yang terjadi di bangsa ini. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman saya, partner semuanya yang ada di kelas Pancasila ini, yuk kita bareng-bareng dalam artian mengamalkan Pancasila sila ke-1 sampai sila ke-5. Yang membuat itu bukan orang biasa saja, oke? Yang membuat itu adalah para sesepuh kita yang notabene sesepuh yang diakui oleh dunia. Ya, salah satunya Bung Karno. Bung Karno, Mbah Hasyim Asy'ari, notabene beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh yang notabene sudah diakui mandatnya dari Makkah Al-Mukarramah. Oke, ya. Bung Karno yang notabene memiliki diplomatis yang sangat-sangat menggegerkan menggegerkan dunia pada waktu itu, dengan bangganya memproklamirkan ya Pancasila di gedung PBB. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya bahwasanya kita menerangkan nilai-nilai dari Pancasila yang notabene adalah hal yang sangat sakral. Dan untuk teman-teman bisa kita mengamalkan dari hal terkecil yang notabene kalian bisa lakukan dari diri kalian sendiri, organisasi kalian sendiri, bahkan untuk keluarga kalian sendiri. Oke. Semuanya berawal dari hal kecil untuk melakukan hal besar tersebut untuk suatu yang sempurna. Oke, I think thank you. Oke, semuanya silakan langsung bertanya. Saya kembalikan ke Mr. Alvar. Thank you. Terima kasih untuk tambahannya, Saudara Aryun. Kami kembali lagi ke sesi pertama untuk bertanya. Yang ingin bertanya, kami mohon untuk bertanya. Kami akan tampung dulu. Sesi pertama ini kami akan memberi 2-3 pertanyaan dan dilanjut nanti ke sesi pertanyaan selanjutnya, biar nggak tabrakan.
kami sampaikan lagi yang ingin bertanya, dimohon segera untuk memberikan pertanyaan terhadap materi kami hari ini. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin dari kelompok kami ingin melempar ke mahasiswa sekalian untuk memberi kesimpulan mungkin dari materi kami. Mungkin kepada Saudara Randi Saputra boleh memberikan kesimpulan terhadap materi kami hari ini. Untuk Saudara Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Durona Mafaza. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Siap. Nah, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apa sih aksi nyata yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa gitu ya untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut gitu. Baik, kami tampung dulu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa sekalian. Kepada kami mohon untuk pada yang bertanya tadi, saudari Zurona untuk mengulangi pertanyaannya. Oke. Saya ulang pertanyaannya. Jadi kan apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Kami lanjut lagi kepada mahasiswa yang lain yang ingin bertanya terhadap materi kami hari ini.
kami sampaikan lagi untuk memberikan pertanyaan terhadap materi kami hari ini. Teruntuk kepada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran hari ini, kami mohon untuk bertanya terhadap materi kami. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, kami akan menjawab dulu pertanyaan dari saudari Zuhrona Mahfaza. Saya lempar kepada pemateri kedua kita yang ingin bertanya, yang ingin menjawab dari pertanyaan saudari. Pada saudari Cindy, kami mohon dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana aksi nyata untuk mahasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman milenial ini, sudah banyak mahasiswa yang tidak lagi memahami apa isi dari Pancasila dengan cara melaksanakan sila-sila dalam Pancasila. Contoh kecil sebagai mahasiswa adalah memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan hari lahirnya Pancasila. Dan sebagai mahasiswa kita juga harus berakhlak baik, bermoral, dan sopan santun dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu dosen, teman-teman sesama mahasiswa, dan masyarakat. Dan mengikuti berbagai organisasi seperti PMII dan lain sebagainya. Lalu mematuhi segala peraturan yang ada di kampus. Nah, sebagai mahasiswa, dalam mentaati nilai-nilai Pancasila ini kita harus mematuhi segala peraturan yang ada di kampus demi terciptanya kehidupan kampus yang lebih baik. Jangan bersikap seenaknya sendiri. Lalu ikut aktif dalam berbagai kegiatan berorganisasi seperti PMII dan lain sebagainya. Lalu bersikap toleransi sesama mahasiswa. Sudah cukup apa? Oke, siap. Baik, bagaimana dengan jawaban dari kami? Apakah ada sedikit yang kurang dipahami kepada saudari? Siap, bisa diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari saudari.
Catat. Baiklah, kami lanjutkan kepada mahasiswa yang ingin bertanya terhadap materi kami hari ini. Dimohon untuk melemparkan pertanyaan. Aku izin. Gimana, Saudara Abdul? Misi, saya di sini mau bertanya mengenai penerapan sila pertama. Baik. Pancasila. Baik. Jadi kan salah satu nilai sila pertama kan saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama kan. Nah. Oh ini ya. Oke. Nah, selama ini di Indonesia agama kita cuma ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Ya, terus? Jadi apakah ini bisa diperluas lagi gitu? Maksudnya, bolehkah kita membiarkan agama lain masuk selain keempat agama itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Abdul Hafid. Kami akan tampung dulu terlebih dahulu. Baik, sama-sama. Saudara Alvar, lihat chat. Jelaskan ulang tentang sila kelima. Oke.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Abdullah terlebih dahulu. Setelahnya kami akan menjelaskan sedikit lagi tentang sila kelima. Saudara Hafid tadi, Abdul Hafid, maka kepercayaan dari luar masuk ke Indonesia, ya nggak sih? Betul nggak pertanyaannya? Baik, perlu kita ketahui di Indonesia ini secara umum kepercayaan itu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Mungkin ada kepercayaan, tapi di sini minoritas yang kita nggak ketahui. Kalaupun ditanya soal bisakah kepercayaan dari luar negara ini masuk ke negara kita, ya boleh-boleh saja, selama kepercayaan tersebut tidak merugikan, tidak melanggar aturan, tidak menyesatkan bagi warga Indonesia, boleh-boleh saja. Tapi kita di sini tidak boleh juga memaksakan seseorang secara paksa untuk mengimani kepercayaan yang antum ingin bawa ke negara ini. Terima kasih. Mungkin ada sedikit masih belum jelas dari jawaban saya pada saudara Abdul. Atau pemateri Arjun ingin menambahkan sedikit jawaban. Oke, thank you very much. Oke, thank you for Mr. Alvar. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya dari saudara Hafid, my brother. Oke. Oke, jadi seperti ini. Apakah bisa? Notabene saya luruskan lagi, brother Hafid, bahwasanya di Indonesia itu ada 6 agama yang diresmikan, bukan 4 ya. Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, sama Konghucu. Oke. Apakah bisa? Ya, notabene pertanyaannya seperti ini. Apakah bisa agama lain diresmikan oleh Republik Indonesia? Seperti itu ya, saudara Hafid? Iya. Oke, thank you. Bisa. Karena apa? Sebelum Presiden Gus Dur naik jabatan, notabene agama di Indonesia yang yang disahkan cuma 5 ya, kecuali Konghucu. Pada zaman Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid ya, itu Konghucu baru diresmikan. Boleh. Itu ada aturannya, dalam artian dari presiden ataupun dari parlemen yang ada di pemerintahan itu ada aturan bahwasannya untuk meresmikan agama yang diresmikan oleh negara ini. Seperti itu. Yang tadi saudara Alfa dalam artian agama yang seperti apa yang boleh ya. Seperti agama yang tidak meresahkan anggota lain, tidak memperbolehkan kekerasan ataupun yang lain. Jadi sah-sah saja bisa untuk diresmikan agama lain, maksudnya diresmikan oleh negara Republik Indonesia. Bahwasanya saya juga pernah di negara ini sebelumnya yang banyak itu kan Hindu ya, Hindu sama Buddha itu banyak banget. Terus akhirnya sampai tahun sekarang Islam yang paling banyak di Indonesia. Bahkan bisa diambil contoh, notabene kalau kakek saya itu agamanya bukan dari 6 ini juga, agamanya Bahai. Agamanya Bahai, notabene saya search juga, saya pelajari, agama Bahai di muka bumi ini hanya berapa persen, 5% aja di muka bumi ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma 1% atau berapa persen aja, 0, bahkan nggak ada. Jadi
boleh saja notabene dari pemuka agama, nanti jadi kan ada notabene ada kesatuan atau dalam artian ada pemimpin di apa namanya di agama tersebut ya. Nanti langkah-langkahnya bisa langsung ke apa namanya ke pemerintahan dan selanjutnya bisa disahkan oleh presiden dan pemerintah. Seperti itu, Saudara Hafid, gimana? Boleh ditambah lagi? Apa yang mau ditambah? Apakah kurang jelas dari jawaban kami? Maksudnya apa? Maksudnya bagian apa yang antum nggak mengenai itu loh yang meresahkan agama lain itu loh. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Saya ambil alih untuk Saudara Afar. Oke, dari agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, sama Konghucu, saya pernah membaca artikel semuanya di enam agama tersebut. Dan notabene saya juga pernah datang ke semua tempat ibadah mereka. Notabene di Bali itu ada 6 tempat ibadah secara berbarengan. Oke, di dalamnya saya membaca artikel. Ya, tadi kan Saudara Hafid menanyakan tentang kekerasan seperti apa yang dimaksud. Jadi di dalam semua agama ini itu melarang untuk melakukan kekerasan dalam artian menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Semuanya ada musyawarah. Oke. Bahkan ada yang dulu kita sempat tahu ada aliran atau mungkin itu kan katanya agama ya Ahmadiyah itu boleh melakukan apapun, boleh melakukan pemerkosaan, boleh melakukan apa namanya tindakan kekerasan ke Oke, sorry. Come back again with me. My connection is not good. Oke, thank you. Oke, saya lanjutkan. Oke, tidak boleh melakukan kekerasan. Notabene melakukan kekerasan dalam apa namanya artian berbeda pada pendapat sedikit terus boleh membunuh seseorang atau yang berbeda pendapat itu kan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Pancasila ataupun agama manapun yang sudah diresmikan oleh negara Republik Indonesia. Seperti itu. Brother Hafid, any question again? Baik, bisa diterima. Oke, thank you. Ya, come back with. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dilemparkan oleh Saudara Abdul Hafid. Kami lanjut lagi kepada mahasiswa yang ingin bertanya terhadap materi kita hari ini. Dimohon jangan diam-diam baik. Bertanya. Oh ya, Kak Imaniar Noveles. Oh, Imaniar, bisa minta tolong dijelaskan ulang tentang sila kelima. Oh, baik. Kepada Saudari Nur, kami persilahkan ulang untuk menjelaskan. Next, Kak. Itu sila keempat, Kak. Oh, sila keempat. Oh, next. Sila kelima. Yang tadi. Oh, ini, Kak. Oke. Kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali tentang sila kelima. Mohon maaf. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan sumber pangan
rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan gambar tujuan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Makna dari sila kelima yakni 1. Keadilan. Makna yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima ialah keadilan. Harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya, berdasarkan undang-undang setiap masyarakat berhak memiliki hak dan hak yang sama dalam berproses hukum. Yang kedua, adil, ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia yang menjadi unsur naluri dalam pembentukan kedamaian rakyat atau masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sini ialah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Hak yang ketiga, hak dan kewajiban ialah adanya wujud menyeimbangkan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contohnya, hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini yaitu menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Nilai sila kelima dalam Pancasila harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, menganggapi tujuan adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur telah menjelaskan ulang di poin sila kelima ini. Saya kembalikan lagi kepada mahasiswa yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini. Dipersilahkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami rasa untuk menutup materi hari ini. Ataukah ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup? Tutup. Baik, saya rasa sudah cukup untuk materi kita hari ini. Saya akan kembalikan dulu ke Bapaknya, Pak Hayat. Apakah ada ingin menambahkan sedikit dari materi kami? Baik, dipersilahkan. Ditutup dulu aja.
Baik, kami tutup materi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih semua partisipasinya untuk hari ini. Have a good condition, tetap di rumah karena corona belum hilang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 8 yang sudah menyampaikan presentasinya berkaitan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi juga sudah disampaikan secara detail, mulai dari bagaimana nilai-nilai Pancasila, sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima. Termasuk tadi diskusinya juga sudah cukup konkret, ya, sudah banyak disampaikan berkaitan dengan bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk misalnya berkaitan dengan nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai ketuhanan yang mungkin sampai sekarang persoalan nilai-nilai keagamaan ini masih menjadi tantangan yang luar biasa karena memang negara kita memiliki banyak perbedaan yang itu tidak mudah untuk saling melengkapi dan saling memperkuat satu sama lain. Banyak sekali tantangan dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Maka sampai sekarang kasus-kasus keagamaan itu masih banyak seringkali terjadi di beberapa daerah. Tetapi itu tidak mengurangi nilai-nilai persatuan yang menjadi karakter bangsa dan negara kita. Tentunya semakin kuat untuk saling menjaga nilai-nilai persatuan itu dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Maka seluruh masyarakat Indonesia tentunya sudah sangat memahami betul bahwa perbedaan agama ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Kita memiliki tugas yang sama dengan pemerintah untuk memperkuat dan mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, yang mana ini akan menjadi kunci di dalam keberadaan kita di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Termasuk pengamalan-pengamalan nilai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu terus dilakukan upaya-upaya untuk membangun sebuah cita-cita luhur bangsa yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, nilai-nilai persatuan itu menjadi sebuah cita-cita luhur bangsa yang terus dilakukan dalam konteks pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam lingkungan kita, di dalam berkehidupan berkewarganegaraan, berkerakyatan, berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ini menjadi poin penting pemahaman kita bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam 5 sila itu adalah menjadi karakter kehidupan kita sehari-hari, menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga negara kita akan menjadi negara yang lebih baik, akan menjadi negara maju, akan menjadi negara yang sejahtera, dan ini sudah tercapai sampai hari ini. Nilai-nilai kebaikan itu akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka Pancasila itu sudah menjadi ideologi bangsa yang final, yang itu terbukti memperkuat nilai-nilai persatuan dari semua perbedaan yang ada di negara kita, baik perbedaan agama, perbedaan bahasa, sampai kepada perbedaan agama. Sehingga nilai-nilai Pancasila yang memayungi seluruh warga negara atau memayungi seluruh negara Indonesia ini menjadi sebuah ideologi yang terbuka terhadap semua perbedaan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Termasuk tadi ada pertanyaan, apakah ada agama baru yang kemudian bisa diresmikan di Indonesia? Bisa saja, selama agama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, maka bisa saja itu akan terjadi. Seperti yang terjadi ketika Gus Dur meresmikan agama Konghucu. Sehingga ideologi Pancasila itu sangat terbuka terhadap ideologi-ideologi lain selama masih berada dalam rel yang sama dengan nilai-nilai Pancasila, maka insya Allah
bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, oleh negara sebagai bagian dari nilai kesatuan dari negara Indonesia. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih atas pengetahuannya, atas diskusinya, berbagi ilmu, sharing pengetahuan. Insya Allah ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin hari ini, besok, lusa, atau tahun depan, insya Allah apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara diskusikan, apa yang saudara presentasikan masih akan tetap ada karena saya tayangkan di channel YouTube saya, dan semoga menjadi bagian dari sumbangsi kita, menjadi bagian dari sumbangsi pemikiran kita di dalam memperkuat nilai-nilai atau ideologi Pancasila, sehingga kita sudah ikut berpartisipasi aktif membangun pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi bangsa dan negara kita. Semoga terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Walafu minkum. Jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Hati-hati, Pak.